melebur asa, membuai dan memeluk angan, terasa terlena dalam buaian kata-kata. Kata-katamu yang mengandung candu. Kemudian lambat laun terasa sesak dadaku. Meleleh dan kemudian melebur. Terasa sakit bak tergores pisau berkarat. Menyayat perlahan, perih, pelan mengiris kalbu. Sakit. Ingin ku coba hempaskan dan kemudian aku berlari, tetapi tak bisa tertahan rasanya. Aku tertunduk menetes air mataku. Luka-luka ini membunuhku. Tetap ku coba melebur asa. Kemudian lambat laun terasa sesak dadaku, meleleh dan kemudian melebur. Terasa sakit bak tergores pisau berkarat. Menyayat belahan, perih, pelan mengiris kalbu. Sakit. Ingin ku mencoba hempaskan dan kemudian aku berlari, tetapi tak bisa tertahan rasanya. Aku tertunduk meneteskan air mataku. Luka-luka ini membunuhku, tapi tetap mencoba untuk melebur asaku. Melebur asaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih penuh ya, sedikit Kondis Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Semoga sahabat aku semua selalu dalam perlindungannya, dalam ridhonya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Kembali bersama di IDTM edisi tengah malam bersama Kondis Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, di mana di tengah malam Kondis menarik energi positif dari doi yang ingin kamu ketahui. Ya. Di sini ada sebuah judul, apakah doi peduli dengan perasaanmu yang kecewa selama ini? Ya. Semoga bisa mewakili dari perasaan kalian. Di sini Kondes akan men-shuffle ya. Udah di-shuffle sama Kondes, dan Kondes akan menebar kartunya, kemudian akan memaknainya. Di sini ada 4 file, masing-masing ada triple zero, triple four, triple five, dan triple seven ya. 000, 444, 555, dan 777 ya. Masing-masing sebagai pembeda ya, tetapi nanti Kondes akan memaknainya. Jadi silahkan dipilih, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ini kamu pertanyakan, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. IDTM, apakah doi peduli dengan perasaan yang kecewa selama ini ya? Apakah doi peduli dengan perasaan yang kecewa selama ini? Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Oke, kita mulai untuk file yang pertama ya. Apakah doi peduli dengan perasaanmu yang kecewa selama ini? Di sini ada triple zero atau 000 ya. 000, apabila kamu melihat angka kembar 3 ya, 00, ini dimaknai bahwa keinginan kamu yang paling berharga akan menjadi sebuah kenyataan ya, jika itu datang dan jika itu datang dari hati yang paling murni dan tidak merugikan orang lain. Jadi
tidak sekali ya. Kalau kalian berulang-ulang melihat angka kembar ya, triple zero atau 000, ini dimaknai bahwa sebuah keinginan akan segera terwujud atau keinginan kamu yang paling berharga akan menjadi sebuah kenyataan. Tetapi jika ini datang dari hati yang murni dan tidak untuk merugikan orang lain. Triple zero. Kemudian saya akan memaknainya. Akan menebar kemudian memaknainya. Apakah doi peduli dengan perasaanmu yang kecewa selama ini? Ya. Ada orang ketiga yang membuat kamu kecewa, yang dia kenal melalui medsos. Dan ini proses untuk tujuan saling membutuhkan, itu yang dia lakukan. Tujuan untuk memanfaatkan itu yang lakukan. Jadi dia tidak merasa tidak peduli dengan perasaanmu yang kamu kecewa, karena dia sebetulnya tidak main api di sini, tidak main hati ya, bukan main api iya, tapi tidak main hati. Dia untuk orang ketiga yang dia datangkan itu hanya sebatas untuk manipulasi atau dia untuk sebuah tujuan, yaitu kebutuhan atau memanfaatkan. Ada sesuatu yang ingin, ada something yang dia ingin ambil dari si orang ketiga itu ya. Jadi dia nggak peduli kamu mau sakit, mau kecewa apa enggak. Yang penting dia itu cintanya sama kamu, tetapi dia memang mendekati orang lain tapi tanpa main hati, karena tujuannya hanya untuk memanfaatkan. Itu aja motivasi daripada hubungan dengan orang ketiga. Kalau kalian dari ranah ini dan kalian merasa ya itu aku banget des, ya dia tidak untuk tujuan menjadikan si dia itu pasangan hidup atau bagian dari hatinya, tetapi hanya ada tujuan tertentu, yaitu memanfaatkan atau ada sesuatu yang dia ingin lakukan, yaitu proses memanfaatkan atau membutuhkan, ada sebuah kebutuhan gitu ya. Tapi nggak suka Andes ya, siapapun tidak akan pernah suka ya kan. Oke, file 1 semoga bisa menjadi pencerahan. Inilah seperti ini, kalau dia mendatangkan orang ketiga untuk kalian, bukan berarti dia mencintai dia, tapi dia memang ada sesuatu yang ingin dia lakukan terhadap orang ketiga itu, yaitu memanipulasi atau mengambil sesuatu yang dia butuhkan gitu. Oke, file 1, God bless you, semoga bisa menjadi pencerahan, antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Oke, Allah memberkatimu, amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua, edisi tengah malam, ide TM. Apakah doi peduli dengan perasaanmu yang kecewa selama ini? Di sini ada triple ya, atau 3 digit angka kembar ya, angka 4, triple 4. Kemudian saya akan memaknainya terlebih dahulu ya. Ini cuma sebagai pengetahuan tambahan. Melihat angka kembar 444 atau triple 4 menandakan kebijaksanaan batin ya. Ketika seseorang atau kamu melihat nomor ini ya, selama periode waktu yang berurutan, maka hal ini merupakan indikasi bagi orang tersebut untuk mengikuti hasrat ya dengan sepenuh hati dan tidak gampang menyerah ya. Bekerja keras dan berjuang untuk mencapai apapun yang diyakinin akan membantu mempercepat tercapainya sebuah impian. Triple 4, file kedua. Anda akan menebar kartunya ya. Ada sebuah keberanian untuk meninggalkan kamu, walaupun alih-alih membuktikan atau bicara tentang sebuah pembuktian ya. Ada peluang di mana dia akan
bergerak cepat ke arah depan untuk mencapai sebuah perubahan baik. Ya. Apakah doi mau peduli dengan perasaanmu yang kecewa? Tidak. Dia tidak peduli. Karena dia lebih dominan ke tujuan hidupnya sendiri. Hidup bahagia, hidup penuh cinta, hidup dengan bukan foya-foya ya, hidup dengan sesuatu yang memang dia inginkan. Kalau ingin dia bahagia ya bahagia aja. Kalau bersama kamu gak bahagia, dia akan meninggalkan. Itu yang dia lakukan. Dia gak peduli kamu mau terluka mau enggak, kamu kecewa atau enggak. Yang dia mau ya itu yang dia akan lakukan. Sebuah pembuktian. Dia akan menjadi menginginkan sebuah bukan masuk ambisi, tapi dia lebih suka mengikuti kata hatinya. Kalau dia ingin udahan dari kamu ya tinggalin aja, karena dia mempunyai kayak ambisi hidup yang lebih tinggi ya. Kalau kamu bisa memenuhi keinginan dia, mungkin dia akan bertahan sama kamu. Tapi seorang ini lebih cenderung untuk mengejar kebahagiaan, untuk mencapai perubahan hidup menjadi lebih baik, seperti itu. Maka dia meninggalkanmu pun tidak jadi masalah dan tidak akan mempedulikan perasaan kamu. Dia berani meninggalkan kamu demi kebahagiaan. Ada sebagian memang berdiri sudah dengan orang yang sudah menikah, dia lebih memilih ke yang lain daripada kamu, meninggalkan atau kembali pada pasangannya tanpa mempedulikan perasaan kamu yang selama ini memang sudah kalian jalin gitu. Karena dia lebih menginginkan sebuah kebahagiaan secara duniawi maupun apa yang dia inginkan gitu ya. Bersama kamu tidak menguntungkan, tidak membahagiakan, kamu ditinggal begitu aja. Itulah dia, tidak kamu pedulikan ya. Kalau kamu ibaratnya gini nih, kamu punya uang udah habis, udah nggak sama dia, udah nggak loyal, tinggal. Itulah dia file 2 yang Kundis lihat. Cuma sebuah pembuktian, dan dia hanya mencari sebuah peluang di mana dia akan mencapai apa yang dia mau, perubahan lebih baik ya, dia akan tetap bertahan sama kamu. Tapi setelah itu sudah nggak ada, dia akan meninggalkan ya. Oke. File 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Kalau kalian ada di ranah ini ya, buat apa kamu bertahan, ya kan? Oke. Allah memberkatimu. God bless you. Bye. Masih bersama Kundis di IDTM edisi tengah malam. Ya. Apakah doi peduli dengan perasaanmu yang kecewa selama ini? File ketiga ada triple 5 atau triple 5 ya. Oke. Jika ya kamu atau kalian sahabat semua melihat angka kembar 555 ya. Ya, ini bila kalian melihat ini, kamu sering melihat angka ini ya. Jika kamu sering melihat angka ini secara berulang-ulang, hal ini bermakna bahwa para malaikat atau energi kebaikan ya mungkin sedang mempersiapkan kamu untuk beberapa perubahan besar yang mungkin akan segera kamu jalan. Dan perubahan ini lebih ke hal yang positif ya. Dan membawa seseorang selangkah lebih dekat untuk menemukan tujuan hati dalam skema yang lebih besar. Kundis gak tahu malam ini ya membawakan edisi tengah malam. Terasa berat ya. Terasa ngos-ngosan gitu. Energinya sangat negatif. Edisi tengah malam, apakah doi peduli dengan perasaanmu yang kecewa selama ini? Ada sebagian kalian yang sudah berumah tangga, atau kalian berdealing dengan orang yang sudah berumah tangga. Kalian bertahan walaupun dalam kebimbangan. Ada kesulitan karena di sini masing-masing mempunyai ego yang tinggi. Kalau kamu ya mempertanyakan tentang pasangan hidup kamu ya, rumah tangga kamu, apakah dia peduli tentang perasaanmu?
sepertinya sulit dia untuk peduli karena dia sendiri mempunyai ego yang tinggi. Jadi kamu hanya mengalah dan mengalah. Ya, menurut dia benar. Dan seseorang di sini biasanya tidak pernah mendengarkan masukan pasangan, masukan. Dia lebih berpegang teguh atau bertahan dengan egonya, bahwa yang benar dia katakan ya benar, yang menurut dia benar ya benar. Kamu gak ada hak untuk merubah atau memberikan masukan. Buat kalian yang berdiri dengan pasangan orang lain, ini ada yang begitu ya, dia bimbang di sana. Makanya ya cuma sekedar ego aja menjalin hubungan dengan kamu, sebuah keinginan aja, kayak spekulasi gitu, untung-untungan, siapa tahu bisa memperbaiki perekonomian. Itu tujuan dia, itu keinginan mutlak di hatinya untuk kamu. Jadi kalau kamu merasa, aku kok merasa dimanfaatkan ya, itu no comment buat dia, karena dia memang mempunyai sebuah keinginan dan tidak bisa ditahan. Kalau kamu nggak mau kasih ya udah tinggalin. Ini sebagian ada yang memang bukan memanfaatkan, tapi untuk ya sama aja. Dia sudah punya rumah tangga, kamu berdiri dengan orang yang sudah berumah tangga, atau kamu yang sudah berumah tangga, atau kalian dua-duanya malah udah berumah tangga, atau kalian lajang ketemu single parent, atau kamu lajang ketemu udah berumah tangga, atau lajang ketemu lajang. Tapi lajang di sini hanya menginginkan sebuah finansial untuk memperbaiki perekonomian, dan kamu merasakan itu sebetulnya, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa karena kamu di sini udah terlanjur main hati. Kalian sudah terlanjur mencintai dia, main perasaan. Kamu sudah tahu dia udah berumah tangga, tapi kamu tetap aja maju. Kamu udah tahu dia single parent, punya tanggung jawab, kamu tetap aja maju karena kamu bertujuan mendapatkan kasih sayang dari orang itu. Tapi kamu masih justru kecewa sama dia itu. Banyak kecewanya daripada senangnya. Kamu ngerasa nggak kalau kadang-kadang kalian itu hanya dibutuhkan uangnya saja, dibutuhkan atau dimanfaatkan materinya saja? Coba kalau kalian ada di ranah ini dan benar, silahkan komen ya. Oke, yang mau personal reading silahkan. Pasti dia akan direspon, cuman ya agak lama. Oke ya, jadi dia gak peduli karena dia bukan tujuan utamanya kamu itu. Tujuan utamanya adalah finansial, untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk ya, dengan menjalin hubungan dengan kamu, karena kamu sosok yang ada uang, the queen pentacle. Dia memegangin uang, tapi kamu di saat itu kamu memang kesepian, atau mungkin karena memang kamu membutuhkan seorang pasangan yang menurut kamu yang di rumah itu nggak bagus, atau ya itulah kekuatan medsos ya. Oke. Ini loh dia. Jadi kalian terserah, kalian yang merasakan, kalian yang menjalanin, dan kalian yang harus berani memutuskan atau mencari keputusan tersendiri mana yang terbaik. Oke, file 3. God bless you. Allah memberkatimu. Tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa. Bye. Masih di edisi tengah malam. Apakah doi peduli dengan perasaanmu yang kecewa selama ini? File 4. Apakah kamu merasa kecewa sehingga kamu harus menonton video ini? Menangislah kalau mau menangis. Oke. Goddess akan menebar kartunya, tapi sebelumnya Goddess akan memaknainya. Ada triple 7. Melihat angka kembar 777 ya, bisa menjadi pertanda akan adanya kekuatan kosmis yang lebih tinggi sedang berpihak pada seseorang. Ya kamu, kalau kamu yang melihatnya. Kekuatan ini bisa berdampak pada penyembuhan dan memperbaiki situasi saat ini dalam kehidupan ya. Hal ini juga bisa menjadi pertanda bahwa seseorang mungkin tengah dipandu
oleh semacam keilahian. Nggak tahu kenapa ya, malam ini dada Kondes terasa sesak. Nggak tahu kenapa. Kondes merasakan energi negatif daripada edisi tengah malam kali ini. Apakah doi peduli dengan perasaanmu yang kecewa selama ini? Sepertinya kalian mengalami sebuah kekecewaan yang sangat amat. Ya, kalian bertahan selama ini. Kita lihat sekarang file 4. Ya. Ada rencana sebuah pernikahan, duduk di hadapan guru besar. Ya. Tetapi rencana tinggal rencana. Ya, janji tinggal janji. Semua kandas. Yang sudah bertunangan, kalian mengalami sebuah kecewaan. Bukan penundaan, tapi keputusan untuk membatalkan pernikahan. Kalian saling mencintai, kalian sayang. Dan di sini pun, di saat dia meninggalkan kamu atau membuat keputusan ini, dia masih bicara tentang cinta. Menyakitkan enggak? Sangat menyakitkan. Di saat kalian merencanakan pernikahan yang begitu indah di bayangan kamu, duduk di hadapan guru besar, tiba-tiba penyelesaian hubungan terjadi. Seperti itu masih menjanjikan sebuah cinta yang banyak. File 4. Buat apa kamu bertahan? Ini seperti hanya mempermainkan permainan hubungan, apapun alasannya. Ini menyelesaikan, membatalkan, bukan menunda. Menunda beda lagi, membatalkan beda lagi. Ini udah selesai. Ya, kalian, apapun itu hubungan kalian, menikah, lajang ketemu lajang, single parent ketemu single parent, yang sudah pernah merencanakan atau kalian memang berkeinginan berdua, ya sudah bulat ingin menikah dan kemudian terjadi seperti ini, mungkin karena sesuatu hal, ya sangat mengecewakan. Tapi dia tidak peduli karena meninggalkan kata-kata, aku masih cinta kamu. Bullshit dengan cinta. Kalau dia cinta pasti akan memperjuangkan kamu, tidak akan begitu aja membatalkan apapun alasan. Ya. Kecuali alasan yang bisa kamu pegang teguh, misalkan dia sakit pun nggak harus dibatalkan dong, ditunda. Ya. File 4. Kalau kalian ada di ranah ini, tetaplah bersandar kepada Yang Maha Kuasa, bermohon pada Yang Maha Kuasa bahwa segala sesuatu hanya Allah yang berkenan. Kamu akan merasa ikhlas dan kamu akan merasa untuk bisa melepasnya. Ya. Jangan pernah berharap kembali kepadanya kecuali Allah yang berkehendak. Ya. Jangan memaksakan. Oke, file 4. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau kalian ada di ranah ini, cepat bangunlah dari mimpimu dan tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Karena apa? Hanya Allah yang berkenan dan tahu isi hati kamu, tentang tangisan kamu, tentang kesedihan kamu, tentang kekecewaan kamu. Kembali berdoa, memohon agar kamu diberikan kedamaian hati, ketenangan hati dengan apapun yang tercapai. Maka aku disarankan, cintailah seseorang atas nama Allah, agar kalau terjadi sesuatu yang mengecewakan kamu tidak akan merasakan begitu sakit, tetapi kamu merasakan untuk bisa melepaskan, karena kamu percaya Allah tahu yang terbaik buat kamu. Semoga kamu disediakan pasangan hidup di depan sana yang lebih baik daripada yang ada di malam ini, ya, yang di edisi malam ini. Kondes sangat nyesek sekali. Ya, oke.
Ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada kesalahan adalah milik Kondis Tarot tentang hati dan jiwa. Mohon dimaafkan ada kesalahan ya, kesalahan manusia biasa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati.